Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam episode berapa nih, Bob? 3 ya. Episode 3 Tadabbur Al-Quran. Kita hari ini insyaallah mengkaji surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3. Sekali lagi surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dan saya menyapa sahabat-sahabat yang menyaksikan ini di YouTube. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini adalah tayangan Tadabbur Al-Quran serial di Masjid Berkah Box yang kami upload, publish ya. Videonya keluar setiap Senin dan Kamis. Jadi sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini lewat channel sosial media bisa ngikutin serialnya setiap Senin dan Kamis. Insya Allah akan hadir episode baru. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah kedua ya, suratul Baqarah. Suratul Baqarah artinya sapi betina. Sapi betina ini nanti menjadi topik Bani Israel. Jadi surah Al-Baqarah ini ya nanti tema besarnya adalah Bani Israel. Di ayat yang pertama ayat muqatta'ah, yaitu huruf yang terputus-putus. Secara arti dia mutasyabihat, dia samar secara arti, hanya Allah yang mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, jadi bacanya bukan alama, tapi apa? Alif lam mim. Ini muqatta'ah, artinya dia terputus-putus. Sama kayak kaf ha ya ain shad. Alif lam ra ha mim. Ya, ada sekian paket ayat surah Hawamim, Hamim, Hamim, Hamim itu di Fusilat, Asy-Syu'ara dan seterusnya nanti. Maka di Al-Baqarah ini alif lam mim. Ya, ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ayat yang kedua, dzalikal kitab, inilah kitab, itulah kitab, nunjuk jauh ya. La raib, yang tidak ada keraguan, fih, di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang untuk orang-orang bertakwa. Apa tadabbur yang kita bisa dapat di sini? Kalau banyak kitab atau buku yang ditulis oleh manusia, kata pengantarnya pasti pengakuan salah. Buku yang saya tulis ini pastilah ada kekurangan, silakan masukkan. Buku ini dibangun atas riset begini, namanya juga penelitian. Kami mohon maaf apabila ada salah dan seterusnya. Nggak ada buku ditulis manusia, terus pengantarnya pasti benar, nggak ada. Nggak ada yang nulis pasti benar nih buku, pokoknya percaya aja, nggak ada. Dia pasti membuka ruang koreksi. Tapi Al-Quran pertamanya udah distempel. Dzalikal kitab la raib. Ini nggak ada keraguan. Fih, di dalamnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, ini syarat ketentuan berlaku. Dia akan menjadi petunjuk yang luar biasa hanya bagi orang yang bertakwa. Kalau dia bertakwa, petunjuk ini jalan. Contoh begini, Pak. Quran ini seperti peta. Kalau kita bertakwa, petanya muncul. Itu namanya kompatibel. Coba lagi apa? Kompatibel. Kompatibel ini begini ya. Kompatibel itu gimana ya? Android ya. iOS, Android operating system itu hanya kompatibel pada Samsung. Hanya kompatibel pada Vivo, hanya kompatibel pada Oppo. Tapi Android tidak kompatibel pada iPhone. Kenapa? Kenapa, Bob? Karena operating sistemnya iPhone apa? Apple iOS. Dia tidak kompatibel pada Nokia. Kenapa? Karena Nokia pakai sampai hari ini Symbian teknologinya. Itu namanya kompatibel. Kompatibel ini colokan HP ini listrik. Ada colokan HP yang apa katanya USB 3.0. Type C terus type apa lagi? Ada kan type-typenya, kadang colokan kita beda. Itu namanya kompatibel. Nah, ini Al-Qur'an
hanya kompatibel, hanya cocok untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau nggak bertakwa memang nggak muncul. Nah makanya gimana supaya petanya muncul, dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 3, di ayat 4, di ayat 5. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 3 ayat yang kemudian 4 ayat 3, 4 dan 5 menjelaskan muttaqin. Ini namanya ayat menjelaskan ayat. Dzalikal kitabu la raib fi hudalil muttaqin. La raiba fi hudalil muttaqin. Nah, muttaqin itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepadanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dia beriman pada apa yang sudah turun dari orang-orang sebelum mereka, ya, dan kemudian mereka beriman pada hari akhir itu. Mereka sungguh-sungguh yuqinun, betul-betul dia yakin akan itu. Nah, hari ini kita bahas ayat yang ketiga saja dulu. Nanti episode 4 kita bahas ayat 4 dan 5. Ayo sama-sama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ulangi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Coba. Wa yuqimunas shalah. Mereka salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum dan dari razaqnahum yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Iman gaib, iman kepada yang gaib, salat, lalu kemudian apa? Infak. Coba kita sekarang lihat surah At-Taubah ayat 18. Nah, coba yang buka Al-Quran, buka surah At-Taubah ayat 18. Di surah At-Taubah ayat 18, teman-teman yang ngaji di rumah juga boleh buka. Itu ayat tentang pemakmur masjid. Surah 9, surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Sungguh-sungguh yang mampu memakmurkan rumah Allah, masajidallah, masjidnya Allah. Makanya pengurus masjid disebut dengan takmir, pemakmur. Ini SK-nya Aziz dan kawan-kawan nih. SK-nya surat keputusan Allah untuk Bobby dan kawan-kawan untuk takmir. Ini SK-nya. Innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu man amana billah. Dia beriman kepada Allah. Gaib kan? Lalu kemudian di situ man amana billah wal yaumil akhir. Ini gaib dua-duanya nih. Man amana billah wal yaumil akhir. Belum terjadi. Ini gaib. Wa aqamas shalah. Wa aqamas shalah. Tegakkan salat. Lalu berikutnya wa ataz zakah. Dan mereka menunaikan zakat. Lanjutannya nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tapi kita menemukan di sini, ayo sama-sama santri-santri Abi. Di ayat yang ketiga ini kita menemukan 3 dimensi takwa. Coba lagi apa? 3 dimensi takwa. Kalau Anda mau bertakwa maka harus ada keyakinan dalam zona batin. Ini namanya iman. Tasdiqun biqalbi. Ini namanya iman. Harus ada keyakinan. Yu'minuna bil ghaib. Saya percaya Allah itu ada. Saya percaya malaikat itu ada. Saya percaya pertolongan itu ada. Saya percaya Lailatul Qadar itu ada. Saya percaya bahwa Rasulullah itu ya nabi yang benar, dan kemudian semua hadis, semua peraturan dari Rasulullah, semua syariat Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikannya. Itu kepercayaan kita kepada yang gaib, ya, kepada yang gaib. Saya percaya kiamat itu ada. Itu yu'minuna bil ghaib. Ya, maka dimensi pertama namanya belief. Dimensi pertama namanya apa? Belief, keyakinan. Tapi yang nggak cukup belief. Makanya hati-hati. Yang penting saya percaya Ustadz. Yang penting hati, yang penting hati. Ini nggak ada Pak. Yang penting hati, yang penting hati nih. Harus sholat. Harus apa? Sholat. Maka dimensi kedua ini namanya taat. Namanya apa? Taat, obey. Coba lagi apa? Obey. Believe, obey. Coba lagi, santri Abi.
Believe, yakin, obey. Tanya sama Dr. Eka yang sudah kuliah di Amerika lama. What does it mean obey? Apa itu artinya obey? Apa obey itu, Kak? Follow the rules. Obey itu ngikutin. Ini kalau orang Amerika susah, gue aneh tanya apa artinya obey, dia pakai bahasa Inggris lagi. Patuh, apa artinya? Patuh, obey itu patuh. Sholat, ayo sholat. Nggak boleh zina, nggak zina. Ayo lurus, lurus. Itu namanya obey. Tapi nggak cukup sholat aja. Harus ada apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi namanya orang beriman itu pasti harus ada tuntutan ibadah harta. Ini tulisan saya di Facebook akhir-akhir ini keras tentang 2,5% zakat mal. Saya ajarin pengusaha antum bayar zakat mal itu dari neraca perusahaan harta lancar. Cashnya berapa, inventory berapa, piutang berapa. Banyak pengusaha itu Pak aset neracanya 50 miliar. 50 miliar harta lancarnya 20 miliar. Kalau 20 miliar Pak 2,5%-nya berapa? 500 juta. Ini ada yang konsultasi sama saya ternyata harta lancarnya 4 miliar. Zakat dia sekarang 150 juta. Tapi ke lembaga lain. Emang nasib kita gitu. Belajarnya sama kita, bayarnya sama yang lain. Gak apa-apa. Pokoknya kita ajarin terus. Jadi nggak boleh Pak sebagai mukmin itu kita ndak ada bukti keluar uang. Kalau memang belum nisab zakat kita harus ada bukti sedekah. Makanya saya ditanya terus Ustadz, ini kami mau kontribusi Masjid Berkah Box kok nggak ada celengan, kok nggak ada kencelengnya, kok nggak ada kotak infaknya. Satu, memang tidak pernah ada contoh dari Rasulullah pakai kotak infak. Yang ada Baitul Mal, ada petugasnya. Makanya insya Allah 27 April bertepatan dengan Hari Sedekah Nasional, kita buka Baitul Mal Masjid Berkah Box. Itu meja itu Baitul Mal Pak. Jadi kita nggak boleh kenceleng. Ayahanda nanti bawa Rp1.000, datangi Ustadz lalu 1.000 rupiah untuk Berkah Box. Untuk apa ini akadnya? Pangan. Nah dibuat kwitansinya. Telah diterima dari Imam Rashid Rp1.000 untuk makan malam. Nah. Saya bawa 10.000 untuk apa ini? Akuisisi tanah. Wow, canggih kan? 10.000 bisa akuisisi tanah wakaf. Tulis dari Ade Bobi Ramadan 10.000 rupiah ya, 1 cm persegi. Nah itu kan? Iya dong. Kan nggak cukup 1 meter seantum 10.000 ya. 1 milimeter persegi. Kucilin lagi. Karena kita 1,7 juta nih, ya kan? 10.000 rupiah. Nah, gitu Ustadz lalu. Ya, Ustadz lalu hafal Quran, masya Allah. Ya, nanti akan jadi mimpin Baitul Mal. Jadi duduk di situ, terima. Jadi harus ada wa mimma razaqnahum yunfikun. Harus ada buktinya. Maka teman-teman di YouTube yang ngaji tadabbur Quran ngaji bagus, tapi di sini ada ini nih, link infak. Nah, cobain link infak. Ya. Nggak wajib sih. Ini saya ngomong begini tiba-tiba langsung YouTube-nya dimatiin. Waduh, mesti infak nih kita matiin aja. Nggak juga. Tapi coba deh 10 ribuan. Entengan 10 ribuan setiap Jumat. Nggak bakal miskin. Ya. Entar 20 ribuan. Saya tadi malam masukin data Pak, wakaf. Nih dari November orang wakaf cuma 10 ribu, 20 ribu. 1.100.000 juta. Lahan, bangunan, kita udah ngabisin 1.100.000 juta. Berapa orang masukin uang? 10.000, 20.000. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kita punya tentara-tentara Allah ini, kamera dan lain-lain, apalagi Bang Imam malam-malam anaba, jangan sampai lewat Bob. Ya. Jangan running text infaknya. Kalau perlu kita potong aja kajiannya Bang Imam, iklan dulu 3. Iklan infak, nah 30 detik gitu kan, daripada running text nggak dibaca kita iklanin aja Bob, 30 detik gitu Bob, ya kan? La haula wala quwwata billah. Nah Abi hari ini ingin santri belajar terutama yang mukim, coba sama-sama yu'minuna bil ghaib, coba lagi. Kita tadabbur panjang di yu'minuna bil ghaib, ini panjang 15 menit, ini dalam pembahasannya, begini. Yu'minuna bil ghaib. Kenapa kemudian muttaqin itu orang sukses di dalam Al-Quran? Dan kenapa salah satu karakternya adalah percaya kepada yang goib? Kita kalau ketemu ayat percaya pada yang goib, itu udah mikirnya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada hari akhir. Itu betul.
Tapi iman itu spektrumnya nggak di situ saja. Iman itu berbicara spektrum yang berbeda. Ya, contoh. Salah seorang sahabat Rasulullah, ya, dalam sebuah kisah perang dua, ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Ini kita mau perang, kalau saya tidak salah ini lelang di perang Tabuk, mau lawan Romawi, jadi perjalanan panjang berbulan-bulan ke Tabuk. Jadi Rasulullah lelang logistik perang. Ini kita butuh dana banyak, siapa yang mau nyumbang? Umar bin Khattab angkat tangan. Setengah untuk Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Abu Bakar angkat tangan. Semua. Apa? Semua. Udah Umar bin Khattab udah lemes. Kenapa Abu Bakar bin Khattab bisa bilang semua? Apa yang hidup ini? Apa? Iman yang hidup ini. Yang hidup itu apa? Iman. Perang Badar 300 orang, di depan kafir Quraisy 1000. Perang Badar tahun 2 Hijriah, 300 orang, onta cuma 70-an, ya. Di depan ini pasukan perang berat, ontanya 700, kudanya 300. Mereka pakai baju besi. Apa kata Allah? Aku jamin engkau menang, yang penting perang. Itu di surah Al-Anfal. Apakah kaum muslimin mundur, Pak Ahlul Badar? Enggak. Apa yang hidup di hati mereka? Mereka yakin janji Allah. Itu namanya iman. Iman itu pada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan belum terjadi, hati hidup terhadapnya. Salat 2 rakaat sebelum salatul fajar, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka begitu kita setting masjid ini, Pak, iqomatnya itu panjang 30 menit dari azan subuh. Supaya apa, Pak? Orang itu bisa ngejar sholat 2 rakaat, maksudnya itu. Tapi hidup gak kita untuk ngidupin 2 rakaat ini? Siapa yang bertahan sampai syuruk, baginya pahala haji dan umroh. Tamam. Sempurna kata Rasulullah SAW. Nunggu gak kita di syuruk ini? Sampai 6.30, 6.20 terus sholat 2 rakaat. Ini perkara iman. Jadi iman itu percaya pada janji Allah yang maha besar. Itu iman. Disitulah bukti bahwa kita yu'minuna bil ghaib. Coba lagi apa? Yu'minuna bil ghaib. Saya masih tergesa-gesa ini ngajarin ya. Saya pengen ngajarin pelan-pelan. Perang Khandaq. Perang apa? Perang Khandaq. 5 Hijriah. Tahun berapa? Ayo santri hafalkan. Perang Khandaq 5 Hijriah. Kaum muslimin 3.000 pasukan. Kaum kafir koalisi Al-Ahzab. Ya, maka jadi satu surah Al-Ahzab. Nomor berapa Al-Ahzab itu Imam? 33 ya. 33. Al-Ahzab itu hizb asal katanya. Itu koalisi besar, partai besar Al-Ahzab itu. Apa maksudnya? 10.000 koalisi musyrikin mengepung Madinah. Yang akhirnya Rasulullah mengikuti sarannya Salman Al-Farisi, kesepakatan syura, menggali parit yang terbentang belasan kilometer, dalamnya 10 meter, lebarnya sekitar 6-8 meter. Digali di musim kering, di musim dingin, Masya Allah. Waktu menggali, ini kan hidup mati, di dalam ada Yahudi berkhianat, di depan ada Al-Ahzab, ini waktu menggali, Pak. Ada batu besar yang nggak bisa dipecahkan. Maka sahabat melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada batu besar yang nggak bisa dipecahkan. Oke, saya turun. Rasulullah turun, bawa palunya. Begitu dipukul, terpercik api. Apa kata Rasulullah? Aku melihat istana San'a di Yaman. Aku melihat istana putihnya Persia. Jadi waktu mukul batu itu Rasulullah itu memberikan nubuwah. Nubuwah itu janji dari Allah yang diperlihatkan kepada Rasulullah. Kita akan menguasai San'a, kita akan masuk ke Persia. Ini mirip, Pak, kayak perusahaan hutang 10 miliar, tiba-tiba CEO-nya ngomong, kita beli Unilever. Nah itu kira-kira gimana, Pak? Anda punya direktur, ini kita lagi hutang 10 miliar. Terus kata direkturnya, hari ini saya dapat wangsit. Nah gitu, Pak. Kita akan beli Unilever. Kira-kira karyawannya ngomong apa? Bos, ya enggak? Hari ini aja belum tentu selesai. Benar nggak? Ini mirip Kinza jalan sama Nazril. Kinza kehabisan ongkos, ya kan? Luntang lantung misalnya di Bontang.
Tiba-tiba Kinzo ngomong gini sama Nazril, insya Allah bro, suatu saat nanti kita bawa Fortuner. Wow. Apa kata Nazril? Ya elah, hari ini aja kita nggak ada mobil, kehabisan ongkos, ente ngomong Fortuner. Nah itulah yang namanya yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya janji Rasulullah. Itu namanya percaya pada visi. Latuf tahanal Konstantiniyah, kita akan taklukkan Konstantinopel. Itu nggak di saat Islam banyak senjata, banyak sumber daya, enggak Pak. Di saat Islam di dalam parit. Sekali lagi saya ulangi, di saat kaum muslimin di dalam parit, bukan Islam ya. Kaum muslimin di dalam parit. Di saat kaum muslimin lagi jatuh-jatuhnya, terkepung 10.000 orang, maka Rasulullah pancangkan visi suatu hari nanti. Gitu loh. Jadi Abi itu pengen santri-santri Abi kalau misalnya main di luar sambil nyapu, ngelihat lahan, ya, Dani, Damar, itu obrolannya suatu hari nanti ya, kita punya pondok 1 hektar. Yes, kompak, tos, gitu loh. Ngelihat Dr. Eka, datangin. Dok, Amerika itu gimana? Saya pengen lihat fotonya. Suatu hari nanti saya akan di Ohio, gitu loh. Ingat Amerika, waduh Tenggarong aja jauh nih kita, Amerika kagak. Itu namanya iman gak hidup. Maka dari itu begini Pak, hanya orang bertakwa saja yang hidupnya besar. Apa teori hidup besar di ilmu psikologi itu? Orang yang sanggup punya mimpi di atas kapasitasnya. Ini saya ajarin ilmu psikologi modern sederhana ya, ilmu motivasi sederhana. Kalau antum punya uang 1 juta rupiah, mungkin gak ke Tenggarong? Ayo. 1 juta, mungkin nggak? Mungkin. Kalau ya keinginan Anda sesuai dengan isi dompet, namanya rencana. Namanya apa? Rencana. Uang ada berapa? 1 juta. Mimpinya kemana? Pengennya kemana? Tenggarong. Mungkin? Mungkin. Maka namanya rencana. Uang 1 juta ingin ke Mekah Al-Mukarramah. Mungkin nggak mungkin? Nggak mungkin. Tiketnya aja PP bisa 15 juta. Itu aja transit entah di mana. Turun naik. Belum lagi hotelnya, belum lagi pandemi, belum lagi syarat ini itu. Bisa 20-30 jutaan umroh sekarang mungkin harganya. Wallahu a'lam bishawab, apalagi dolar 14.000 mau 15.000. Coba sama-sama, kalau isi dompet, coba lagi. Nggak sanggup, coba lagi. Kejar keinginan, itu namanya mimpi. Tapi bagi orang yang beriman gimana? Mekah Al-Mukarramah punya Allah, Saudi Airline punya Allah, umroh itu kuasa Allah. Kalau saya memang diizinkan Allah umroh. Al-Azhar kampus punya Allah. Oke lah, sekarang pondok saya masih baja ringan. Kalau hujan deg-degan, ya Nazril. Ya, pakai cara nyangkul lagi pagi-pagi, ya enggak? Tapi suatu hari nanti Al-Azhar Mesir punya Allah. Saya mau kuliah di Perancis punya Allah. Al-Quran punya Allah. Itu yu'minuna bil ghaib. Itu namanya keimanan kepada yang gaib, keimanan yang pada belum terjadi. Nah, para sahabat Rasulullah itu setting jiwanya Pak, itu percaya apa kata Rasulullah. Itu bedanya sama kita. Kalimat Rasulullah, kita akan taklukkan Persia, itu mirip kayak kalimat di dalam klub Persiba ingin mengalahkan Manchester United. Apa maksudnya? Klub Persiba Balikpapan, ya kan, kumpul di stadion, tiba-tiba pelatih datang. MU akan kita kalahkan. Apa kata kira-kira peserta klub bola? Liga Indonesia aja belum tembus, misalnya kan. Ini udah mau ngalahin MU. Nah, para sahabat itu Pak, adalah komunitas gurun di Madinah. Coba dibayangkan. Nggak punya literatur, nggak pernah perang sama Romawi. Mereka cuma punya Quran. Mereka cuma punya pegangan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar. Mereka cuma punya itu. Mereka cuma punya iman. Mereka 40.000 orang di depan mereka. Perang Yarmuk, lembah Yarmuk. 250.000 Romawi Pak. Mereka tegap Pak. Gak mundur. Kata Rasulullah, kalau mati pun syahid dijemput 70 bidadari. Itu iman. Maka Romawi pada saat itu gak mau maju Pak. Deg-degan juga. Colek-colekan juga. Bro, maju gak bro? Belum pernah kalah yang di depan, kata dia gitu.
Emang sih 40.000, tapi nggak ada sejarah kalah nih, kata dia gitu. Heraklius itu Pak, tatap-tatapan Pak. Kalau nggak salah dalam riwayat tatap-tatapan ada seminggu lebih. Tatap-tatapan. Kaum muslimin juga natap. Kapan dia serang? Udah kok nggak maju-maju gitu. Banyak ya? Iya banyak gitu juga Pak. Ada juga sih begitunya kita. Cuma kita nggak mundur. Wallahi. Sampai akhirnya kata ini diselesaikan sama Khalid bin Walid. Ini kalau 250.000 kita perang maju 40.000. Kita cuma punya strategi Maimanah. Jadi strateginya itu perang kaum muslimin itu dulu cuma 3 sayap. Maimanah kanan, Syamal kemudian kiri. Lalu kemudian tengah itu Qalb. Ya, 3 pasukan. Ini dipecah sama Khalid bin Walid jadi 38 Korodosiyun. Dibagi 800 orang. 800. Jadi di Yarmuk itu terbentang. Itu strateginya Khalid bin Walid. Akhirnya menang kaum muslimin. 40.000 Pak. Menggetarkan Romawi. Ya, itu Romawi itu sebetulnya Italia itu udah kejepit ya. Spanyol Andalus sudah masuk kita. Kita sampai Konstantinopel, Turki itu udah masuk. Udah kejepit di akhir. Tapi sampai sekarang janjinya nubuat Rasulullah tinggal 1 itu aja. Romawi yang Italia sekarang itu. La haula wala quwwata illa billah. Maka begini jamaah sekalian. Masjid menyediakan makan 3 kali sehari. Sebetulnya gaib. Uang makan minggu depan mana ada? Kan Bobby ngelihat keuangannya. Benar Bapak? Seminggu. Ngelihat rancang anggaran bangun miliaran. Ya. Kalau kita nggak yu'minu nabil gaib gimana? Coba antum sebagai santri nggak beriman kepada yang gaib, nggak akan bisa mimpin pesantren. Damar, Dani, Kurtubi, mana lagi santri-santri Abi? Ya, Azam. Azam. Kalau nggak kenal Allah, kalau nggak punya iman, nggak akan bisa bangun masjid, nggak akan bisa mimpin pesantren. Kinza, ini ada tanah 2 hektar, siap. Begitu dapat wakaf tanah, gimana bangunnya? Tiap hari cuma gelisah, ketakutan. Padahal hafal Quran. Padahal apa kata Allah? Khairur razikin. Oke, tanahnya 2 hektar. Insya Allah. Kalau ini rumah Allah, insya Allah jadi. Itu iman Bob. Saya ingat banget 15 pekan yang lalu, 16 pekan yang lalu, Bobby sedikit gusar. Harusnya kita punya kamera Bang. Harusnya beli DSLR Bang. Ngerayu saya terus. Murah aja Bang, 12 juta Bang sama ini Bang. Udah tahu gue gak punya duit. Dana wakaf gak cukup. Uang infak operasional minus. Bobby itu akrobat terus. Kayaknya kita butuh media nih Bang. Saya cuma bilang satu Bob. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan kita layak untuk dapat kamera, kamera datang. Bener gak Bob waktu itu? Udah dekat-dekat ke sini 15 pekan kita buat 1 poster, 1 temen. Emang butuh berapa? Kita japri. Butuhnya 35 juta bro. Oke cincay dikirim Pak. Jadi ini studio mini. La haula wala quwwata illa billah. Sama juga mobil. Bang, udah ada ngambil leasing mobil gak Bang untuk masjid? Ente masjid, ente suruh riba. Ente nggak leasing Bang, ini Bang, ini mobil. Ya Allah, ente katanya masjid, katanya iman. Saya bilang nanti kalau memang kita layak dapat mobil, jadi. Saya dibawa Pak, ngeliatin mobil bekas tambang. Ingat nggak lu Bob episodenya? Di Bolon Baru tuh Pak, Bundaran Monyet ya Pak ya. Kan ada mobil-mobil apa tuh? Triton, terus apa tuh? Bekas tambang batu bara tuh Pak, putih deret. Ya, depannya rumah dokter tuh. Ayo Ustadz, cicil aja pakai leasing. Dibawa teman ke dealer. Aneh bilang, udah nih cicil sama dealer. Oh enggak, nih kita leasing syariah. Aneh tanya, ente leasing syariah ada denda nggak? Ada. Ya udah, rusak syariahnya, mana ada. Transaksi ada dendanya. Ini mah utang riba nih. Enggak, aneh nggak mau. Bolak-balik. Akhirnya nyewa. Coba, nyewa lebih mahal daripada leasing. Orang tuh parah nih Ustadz nih, otaknya nggak ada gitu kan. Malah dia nyewa Avanza, malah dia nyewa Innova, lebih mahal daripada nyicil. Aneh bilang iman dong, iman kita taat sama Allah nanti insya Allah. Saya pikiran saya mungkin tahun depan, tunggu masjid permanen ada. Alhamdulillah Pak, Luxio lagi dalam perjalanan Pak, dari Tangerang. Ada tamu kesini, seneng, alhamdulillah ngirim Luxionya. Walaupun second, bolak-balik. Muwakif ngomong, Ustadz second, Ustazah Bunda Ana ini second. Maksudnya ini bekasan pernah kami pakai. Nggak apa-apa Pak. Ya Allah. Alphard bekas juga kita terima ya nggak sih? Ya nggak? Alphard
bekas juga kita terima, ya nggak sih? Minibus bekas, ayo aja. La haula wala quwwata illa billah. Datang Syawal, insya Allah. Lagi diproses, sekarang lagi serah terima. Mudah-mudahan lancar ke Balikpapan, sudah dapat konfirmasi. Itulah iman. Itulah apa? Iman. Kepikir kita, ini 5 miliar kalau 100 juta seminggu cari duit butuh setahun. Itu pikiran kita. Syekh Majid datang. Teman aneh nih senang bangunin masjid. Coba deh di videoin kali-kali dananya langsung. Langsung gimana Ustaz? Langsung. Iya langsung gimana? Ya langsung semuanya. Serius kata dia. Ya udah kita nggak tahu jadi atau enggak. Itulah iman. Karena apa? Coba sama-sama. Otak ini ada batasnya. Coba pegang sama-sama kepalanya. Zil, pegang kepala antum Zil. Otak ini ada? Enggak, Zril. Antum bisa nggak ngeliat kelopak mata antum? Bisa nggak ngeliat kelopak mata? Nggak bisa. Bisa nggak ngeliat hidung? Ayo, matanya ngeliat hidung. Nggak bisa. Ngeliat hidungnya Kinza bisa. Ngeliat hidungnya Ustadz Aziz bisa. Kita ngeliat hidung aja nggak bisa. Apalagi kita ngeliat masa depan. Inilah iman, Pak. Ayo, maka hidupkan iman. Maka iman itu, coba sama-sama, yu'minuna bil ghaib. Coba lagi. Bukan bidzahir. Bukan apa? Bidzahir. Ayo Bob, saya didik antum terbuka. Balasan Allah ngurus masjid, jodoh, rezeki dan semuanya zahir apa gaib? Gaib. Tapi gaji tiap pekan? Udah ngomong. Gaji tiap pekan dari masjid, ujroh, ihsan, apapun namanya, bisa dipegang. Itu apa? Zahir. Takmir masjid jangan beriman sama amplop. Wallahi. Ntar. Ya, kapan kayanya nih di masjid? Sekian lembar doang. Hati-hati Ustadz Lalu. Nanti ngelihat duit tiap hari, Ustadz Lalu punya kebutuhan, Ustadz Lalu ngelihat gaji. Kalau kita yu'minuna bidzahir, coba lagi apa? Nggak akan kemana-mana Pak. Patah semangat kita. Udah ceramah luar biasa, panitianya gagah lagi. Ustadz minta nomor rekening 2 hari sebelum ceramah online. Wih, gimana perasaan kita kan? Wah serius nih, nanya rekening. Wah jutaan nih kan gitu. Kirim rekening. Dakwah, ceramah. Kalau kita yu'minuna bidzahir, Ustadz terima kasih, mohon maaf Ustadz, nggak banyak. Ya, saya kalau pengalaman Ustadz nggak banyak tuh 3 juta, 4 juta, 250.000. Sering konfirmasi bukti transfer. Gimana kalau kita yu'minuna bidzahir? Ya elah ente banyak akrobat, bener nggak sih? Ngasihnya 250.000, ya nggak? Ini 2 kali pen pizza kita masuk Pizza Hut, wassalamualaikum nih. Masuk saji makan kebuli, minus nih. Tapi kalau kita yu'minuna bidzahir Pak, nggak akan kita dakwah, wallahi udah deh. Maka Agung saya ingatin banget. Hari ini mungkin semangat bawa tripod, lighting, bulan 1. Ya kan? Ngerender Ustadz, mungkin 1-2 semangat. Lama-lama ente enak juga Gung. Ustadz Randy lagi, bener gak sih? Harus ada iman saat merender. Mandala ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Ya Allah, saya ngerender tengah malam. Mudah-mudahan dari yang saya upload ini ada hidayah. Masa engkau menyia-nyiakan hamba? Engkau tahu ya Allah, masjid juga susah. Bulanan, pekanan saya punya tanggung jawab. Saya punya orang tua. Apalagi Bobby kan, saya butuh merit ya Allah. Udah 18 perempuan, ta'aruf doang nih, riset mulu ya. Udah 18 akhwat nih Allah nih. Pembukaan doang gak tembus-tembus. Nah misal, masa Allah nyanyain kita, itu namanya yu'minuna bil ghaib. Saya nih Pak, biasanya kalau Ramadan nih, panen, keliling gitu. Ramadan ini saya enggak Pak. Saya nggak bisa keliling karena masjid harus butuh perhatian, jadi saya off semua undangan. Karena kalau kita 1 kali ceramah tuh kadang 1.500.000. Kita ngurusin infak masjid 100% lari ke masjid, wakaf 100% lari ke wakaf. Coba Pak, kalau nggak pakai iman gimana? Iman yang hidup waktu kerja. Ya Allah, semoga 10.000 yang datang, 100.000 yang datang. Termasuk hati-hati kalau nggak kesebut. Ya,
Hati-hati nanti mungkin Metro TV datang, yang di syuting Bobby, Aziz mulai, perasaan gua yang azan, kok Bobby yang masuk Metro TV, ini mulai gelisah lagi nih. TV One datang, nyuting Ustadz Lalu, Baitul Mal. Bobby bilang, kan gua nih yang dari masjid masih semen. Ustadz Lalu kemana? Kan aneh yang dari pancang besi nih, aneh. Kenapa Ustadz Lalu di TV One? Nah, naik lagi Ustadz Imam, kan orang Pontianak, aneh kan Balikpapan, ribut lagi. Itu karena iman gak ada di hati ente, makanya ente kelahi aja satu sama lain. Allah tahu siapa yang amalnya paling baik. Sok ikhlas, khidmat sama masjid. Jangan sampai kehilangan keikhlasan. Kalau memang babnya harus kerja sembunyi-sembunyi, kerja sembunyi-sembunyi, gak dipuji, biarin. Allah maha melihat, bener gak? Coba Gung, antum butuh pujian Gung. Emang waktu ngerender ada yang muji Gung? Semuanya tidur Gung. Antum ngerender jam-jaman. Bobby gayanya aja, aneh temenin. Aneh udah tahu perkara dia. Udah Gung, aneh temenin ngerender. Apa kejadiannya? Si Bobby mah. Bobby diharap. Bohong mah, bukan bohong Bobby bohong ya. Bobby mah semangatnya doang. Aneh temenin Gung, bismillah. Bobby udah begini-begini Gung. Coba Gung, kalau nggak pakai iman ente ngerender bakal kesel. Wallahi kalau kerja di masjid nggak pakai iman, exit. Nggak ada masa depan, nggak sabar. Padahal Allah siapkan hadiah. Coba ulangi sama-sama, masa disia-siakan? Coba ulangi. Masa Allah nggak balas? Coba ulangi. Santri, duha. Mending 2 rakaat. Waduh, askop lah 12 rakaat. 12 rakaat nih Pak, anak-anak nih Pak. Duha. Ya Allah. Belum lagi nyetor sama arti lagi. Yaelah. Belum lagi diulang lagi. Allahu Akbar. Belum lagi sore. Waduh. Belum lagi nyangkul-nyangkulnya lagi. Aduh. Tapi masa nggak dibalas Allah sih? Halo? Masa nggak dibalas? Allah pasti dibalas. Saya tuh kadang-kadang ngumpulin wakaf gitu. Saya juga punya kebutuhan pribadi ngeliat uang miliaran. Udah cuma angkanya doang, ya enggak? Masukin di Excel. Akhirnya dibelanjakan lagi, cuma lihat angkanya masuk sama notanya, udah. Habis angkanya masuk, beli kulkas. Ada yang masuk, beli AC. Angkanya masuk, bayar tanah. Begitu aja Pak kita. Nggak ada ngambil-ngambil persen-persen, terbuka semua laporannya. Itu kalau nggak pakai iman Pak, rasanya udah pengen keluar. Tapi begitu iman hidup, mudah-mudahan menghapus dosa masa lalu. Coba lagi. Mudah-mudahan menghapus dosa masa lalu. Mudah-mudahan Allah jadi sayang sama kita. Gitu Bang Aziz. Jagain masjid, azan, walaupun gak masuk TV One, walaupun yang di syuting Ustadz Lalu lagi gitu kan. Karena dia Baitul Mal, gak apa-apa. Pengasuh pondok berkah Quran, Metro TV, Imam Rashid, wah, Bobby udah panas dingin tuh. Kenapa lagi nih orang Pontianak yang ke syuting? Kan aneh. Nah, udah cukup. Coba sama-sama. Yu'minuna bil ghaib. Coba lagi. Allah pasti balas. Ayo sama-sama. Allah nggak mungkin salah hitung. Coba. Allah maha adil. Coba lagi. Allah maha adil. Siapa yang berlian akan tetap berlian. Allah maha adil. Siapa yang jernih. Teman kerjaan tuh mau akrobat supaya terkenal. Giliran TV One datang dicegat sama Bobby. Saya Pak, manajernya di sini. Bukan mereka. Tenang aja. Udah Bob, udah ente semua deh. Masuk deh sama TV-TV-nya langsung. Masuk ke kameranya langsung, nggak apa-apa. Udah apa-apa Bobby. Misal nih Aziz ya. Giliran wartawan datang, Bobby, wah saya manajernya, biarin aja. Ustadz Lalu, biarin aja dia. Nah, makan tuh. TV One, Metro TV, SCTP, RCTI, sampai masuk apa. Udah. Ada influencer, YouTuber, udah mukanya Bobby aja, biar aja. Misal ya, Bobby sih nggak gitu. Tapi Allah tahu siapa yang punya kualitas amal. Coba lagi. Allah tahu siapa yang punya kualitas amal. Siapa yang kerja di masjid, khidmat di masjid, melayani di masjid dengan ketulusan, termasuk Randy Saputra juga. Ustaz Randy Saputra, pengasuh. Allah uji, bener nggak ente pengasuh? Bener nggak ente tanggung jawab? Atau mau terkenal aja? Atau mau cuma hidup-hidup di masjid aja? Atau mau cuma dianggap dai berprestasi, dai keren? Itu diuji Pak, saya pun diuji.
Diuji dengan tantangan, diuji juga dengan pujian. Teman datang ke sini, Masya Allah ya antum bisa ngasih makan 3 kali sehari. Itu kadang-kadang kalau setan masuk, iya juga gitu kan. Emang aneh keren. Nah udah Pak, habis amal. Makanya kalau Bapak ngelihat saya sembunyi terus Pak. Kalau ada tamu tuh sembunyi terus. Saya nggak terlalu suka. Kenapa? Karena kadang-kadang kita rusak sama temen itu. Masya Allah Ren, teman SMA aneh, sebangku, nggak nyangka gitu kan. Padahal dulu kacau kata dia gitu. Punya masjid, coba punya masjid. Siapa yang punya Pak? Orang ini wakaf yayasan. Emang bisa diperjualbelikan? Hati-hati. Jadi coba sama-sama diuji keikhlasan. Coba lagi. Diuji. Yu'minuna bil ghaib. Itu saja kawan-kawan sekalian. Maka saya menyapa teman-teman di YouTube yang lagi punya hutang banyak. Yu'minuna bil ghaib. Allah pasti akan melunasi. Yang rumah tangganya lagi prahara, yu'minuna bil ghaib, yakin kepada Allah, Allah pasti akan merekatkan. Yang kemudian sedang difitnah lagi jatuh, yu'minuna bil ghaib, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Seberat apapun masa lalu Allah bisa ampuni. Itu namanya keimanan kepada yang ghaib. Itu tadabbur Al-Quran kita hari ini. Terima kasih atas dukungan kepada Masjid Berkah Box. Istiqomah ngaji terus setiap Senin dan Kamis insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau tersinggung ya.